Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Kami beranggotakan 5 orang. Anggota yang pertama yaitu ada Ardelia Neisha Agustina, yang kedua Dio Perdana, yang ketiga Nurul Anissa Desyanti, yang keempat ada Utami Putri Aprianti, dan saya sendiri Ilvia Rahmi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada topik 1, itu disuguhkan 3 kasus, yang mana kasus yang pertama adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah pembelajaran yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Kemudian hasilnya peserta didik tidak mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan yang kedua? Atau tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari diskusi yang sudah kami lakukan, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah, guru berhasil dalam melaksanakan sintaks pembelajaran dari model atau metode yang digunakan serta mampu membuat peserta didik memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dari percobaan sebelumnya. Selain itu, beberapa faktor lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut adalah, yang pertama, pemahaman konsep lebih baik. Berarti peserta didik mungkin memahami konsep mencari nilai rata-rata dengan lebih baik setelah melalui langkah-langkah yang pertama. Kemudian, pada percobaan yang pertama, mereka memahami ide dasar dan konsep di balik perhitungan rata-rata. Kemudian pada percobaan kedua, mereka dapat mengaplikasikan pemahaman ini tanpa harus mengikuti urutan langkah-langkah yang spesifik lagi. Yang kedua, penguasaan keterampilan. Setelah melakukan pengerjaan soal pada percobaan pertama, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dalam mencari nilai rata-rata. Keterampilan ini membantu mereka untuk lebih leluasa mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa harus bergantung pada langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, penggunaan pengetahuan sebelumnya. Nah, peserta didik mungkin dapat menghubungkan konsep mencari nilai rata-rata dengan pengetahuan matematika sebelumnya. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencari intuisi memahami cara mencari nilai rata-rata tanpa harus merinci setiap langkah. Poin terakhir yaitu memori jangka panjang. Setelah melewati langkah-langkah pertama, konsep mencari nilai rata-rata mungkin telah masuk ke dalam memori jangka panjang peserta didik. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses dan menerapkan konsep tersebut tanpa mengandalkan ingatan jangka pendek atau langkah-langkah yang lebih spesifik lagi. Jawaban kedua dari kasus pertama adalah metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah metode ceramah, di mana guru akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta didik dalam mengerjakan soal. Lalu dapat dilanjutkan dengan metode demonstrasi, di mana metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersentuhan langsung dengan materi yang sedang dipelajari, atau percobaan pertama mengerjakan soal. Kemudian, peserta didik akan memperagakannya atau mempresentasikannya di depan kelas. Metode ini dapat menunjukkan bagaimana peserta didik melakukan sesuatu yang sudah diamati seperti mengerjakan soal di percobaan pertama, lalu mengerjakan kembali pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan dan dibahas di depan kelas. Masuk ke dalam kasus yang kedua.
Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan dalam belajarnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kasus kedua yaitu, dari pertanyaan pertama dengan cara mengajarkan keterampilan dasar utama yang diperlukan dalam kemampuan berhitung awal, yaitu mengetahui urutan angka, korespondensi satu ke satu, kardinalitas. Anak mulai memperoleh pemahaman tentang operasi angka seperti penambahan dan pengurangan. Kemampuan berhitung anak dapat berkembang lebih baik jika diberikan pembelajaran yang tepat. Hasil diskusi dari pertanyaan kedua adalah, dalam teori konstruktivitas dijelaskan teori belajar yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan pikiran dari otak yang digunakan untuk memahami suatu informasi yang didapatkan oleh anak, mengetahui atau mempertimbangkan terjadinya sesuatu, menalar, menilai, berimajinasi, serta mengenali suatu yang mencakup pengetahuan serta kemampuan untuk mengatasi masalah. Kasus yang ketiga yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan mempertimbangkan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam konsep tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari pertanyaan tersebut, kami sudah melakukan diskusi kelompok. Jawaban dari pertanyaan pertama, menurut kami, pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made sudah sesuai karena dia melakukan pembelajaran berdasarkan latar belakang peserta didik yang berdomisili di Bali, yaitu dengan memberi contoh khas budaya masyarakat di sekitar yang mungkin peserta didik juga melaksanakan dan merasakan hal yang sama. Materi yang dibawakan ialah teks deskripsi. Kemudian, Made mencoba menceritakan tentang pantai dan makanan khas di Bali, berdasarkan kenyataan ataupun fakta di lapangan, agar peserta didik mampu memahami materi pembelajaran berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Belajar itu kontekstual. Dalam pembelajaran, siswa pasti akan kesulitan apabila mempelajari teori yang terpisah dengan kehidupan nyata atau keseharian mereka. Kita belajar dengan cara yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui, apa yang kita yakini, dan seringkali hal-hal yang kita ingat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di sekitar kita. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memakai pembelajaran proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Demikian isi diskusi kelompok 5 kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.